Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Baik, hari ini kita akan belajar bersama tentang literasi. Kita belajar tentang apa? Literasi. Baik, literasi itu adalah hal yang berkaitan dengan bagaimana kita mengolah informasi yang kita dapatkan dari berbagai sumber, begitu ya. Nah, biasanya kalian melakukan literasi itu dengan aktivitas membaca buku, betul atau tidak? Betul. Namun ternyata selain membaca buku, aktivitas literasi itu ada sangat banyak. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya, ada manfaatnya tidak kita melakukan kegiatan literasi? Ada. Apa manfaatnya? Kalau kita membaca buku, apa manfaatnya? Terus mendapatkan ilmu, kemudian bisa menjadi pintar. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Jadi kita akan berdiskusi tentang minat kalian terhadap kegiatan literasi. Minat itu adalah sesuatu yang paling kalian sukai. Misalnya tadi kalian menyebutkan aktivitas literasinya membaca buku. Siapa di sini yang suka membaca buku? Ayo tunjuk jari yang suka membaca. Ya. Siapa yang suka? Apalagi tadi kegiatannya yang kalian sebutkan? Menggambar. Oke, siapa yang suka menggambar? Ada lagi aktivitas lain yang suka kalian lakukan? Apa? Membuat pantun. Wah, bagus sekali. Apalagi kegiatannya? Misalnya menulis apa? Menulis cerita, menulis puisi. Ada yang suka menulis puisi? Ada. Ada yang suka menulis cerita? Ada juga, berarti banyak sekali ya minat-minat kalian yang berbeda. Nah, sekarang Ibu mau berikan masing-masing satu lembar kertas post-it. Lalu kalian boleh tuliskan nama dan tuliskan minat kalian terhadap literasi. Bisa? Bisa. Jadi kalau misalnya Uken suka tadi menulis lagu, silakan ditulis di kertasnya menulis lagu. Kalau Kena suka menggambar, ditulis apa di kertasnya? Gambar. Oke, sudah siap? Sudah. Tepuk semangat. Baik, silakan tuliskan minat kalian ya. Sudah ditulis kan? Dan ini sudah? Oke. Tulis nama juga ya, supaya kita menjadi tahu siapa yang punya minat membaca, kemudian menulis cerita, dan yang lainnya. Sudah ini? Sudah sih Pak? Ayo. Ayo. Silakan dituliskan sesuai dengan minat kalian ya tentang literasi. Silakan ditempel ya, yang sudah menempel segera kembali di tempat masing-masing. Ya. Oke. Ya, hati-hati ya. Ayo, silakan yang sudah segera duduk di tempat masing-masing. Sudah menempel semua? Sudah. Sekali ya, tepukkan yang meriah. Oke. Baik. Sekarang siapa yang membantu Ibu, yang bisa membantu Ibu mengelompokkannya? Oke. Silakan Uken. Uken dengan Nita maju ke depan ya. Ya, kita bersama Uken dengan Nita. Ya, nanti yang lain boleh membantu ya di bagian yang lain. Sekarang silakan dikelompokkan yang sama ya. Oke, kita beri tepuk semangat untuk mereka. Ayo. Ya, coba dibacakan apa saja minat teman-teman kalian terhadap literasi. Yang pertama apa? Menulis cerita. Kemudian puisi. Berikutnya apa lagi? Ya, ayo maju lagi supaya bisa membaca dengan jelas. Apalagi yang berikutnya? Menggambar. Kemudian di sebelahnya apa itu? Membaca. Kemudian apa lagi? Di paling ujung sana sama membaca. Membaca juga. Baik. Sekarang kita akan hitung ya berapa teman-teman, berapa anak-anak yang mempunyai minat yang sama. Pertama kita lihat dulu untuk yang punya minat menulis cerita ya. Ada berapa orang di situ? Satu.
Ingin baca. Membaca. Baik ya. Oke, kita tepuk tangan untuk semuanya. Kalian tadi bertiga yang memilih pantun ya. Mengapa kalian suka pantun? Seru begitu. Dari mana kalian mengenal pantun? YouTube. Oh, dari YouTube. Jadi pernah lihat tayangan di YouTube tentang pantun. Jadi setelah itu senang pantunnya. Oke, kira-kira apa aktivitas atau apa kegiatan yang kalian inginkan supaya kalian bisa belajar lebih banyak tentang pantun? Apa yang bisa Ibu bantu? Menulis. Oh, jadi Ibu membantu kalian dalam menulis pantunnya, begitu. Ya, kemudian sumber-sumber yang lain yang kalian perlukan untuk bisa belajar pantun apa? Yang kalian butuhkan? Apa kalian butuh buku-buku tentang pantun? Butuh. Apalagi yang kalian perlukan? HP. Oh, HP. Jadi kalian mau lihat contoh pantun itunya dari lihat di HP begitu. Oke, baik ya. Terima kasih ya. Oke, selamat nanti kalian mencoba juga belajar menulis pantun ya. Oke, ya, mantap, tepuk tangan. Jadi tadi yang ada di sini adalah yang memilih untuk menggambar. Jadi minat kalian terhadap literasi ini tentang menggambar. Betul seperti itu? Betul ya. Mungkin ada yang mau menyampaikan kenapa kalian kok suka menggambar? Seru. Oh ya, seru. Apalagi? Asik. Asik. Apalagi? Biasanya gambar, ya menyenangkan. Gambar apa saja yang bisa kalian buat, yang ingin kalian buat? Rumah. Gambar rumah, Gambar hewan. gambar hewan. Ya, ya. Apakah kalian lebih suka kalau tema gambarnya kita tentukan bersama atau kalian lebih suka kalau bebas saja temanya? Tentukan bersama. Mau ditentukan bersama atau mau bebas? Tentukan bersama. Ada yang mau bebas, ada yang mau tentukan bersama ya, tapi nanti Ibu minta kalian bersepakat ya. Nah, walaupun begitu, Ibu tetap akan memberi kesempatan kepada kalian untuk menentukan oleh kalian sendiri, jadi bukan berdasarkan pilihan Ibu. Kalian boleh memilih tema-tema untuk gambar kalian ya, seperti itu. Baik ya. Oke, kemudian apa yang bisa Ibu bantu atau aktivitas apa yang kalian perlukan supaya membantu kalian dalam membuat gambar? Oh, kalian butuh alat-alat? Ya, butuh pensil, kemudian apa lagi? Ya. Oh, butuh kertas juga. Baik, kalau kegiatannya apa yang perlu Ibu lakukan supaya membantu kalian membuat gambar? Kegiatan belajar. Ya, kalian ingin kita belajar apa dulu? Apakah kalian perlu melihat tutorial dari YouTube misalnya? Perlu melihat contoh. Melihat contohnya dari mana? YouTube. Oh, dari YouTube. Jadi nanti kita akan tayangkan dulu begitu. Misalnya ingin membuat gambar, bagaimana tekniknya, kita lihat dulu contohnya dari YouTube, begitu. Selain itu, ada lagi yang ingin kita lakukan aktivitasnya untuk membantu membuat gambar? Ada? Tidak ada? Oke, berarti sudah cukup dimengerti ya. Hanya kalian butuh mungkin untuk inspirasi dari YouTube, begitu ya, melihat contoh dari YouTube. Oke, sudah seperti itu? Sepakat? Oke, tepuk tangan dulu kalau begitu. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya nih pada kalian yang tadi memilih untuk menulis cerita ya, Nadia ya, dengan 3 orang ini yang memilih untuk membaca tadi ya. Ibu ingin tanya kepada Nadia dulu. Nadia, apa yang bisa Ibu bantu supaya membantu Nadia untuk membuat tulisan cerita? Apa yang Nadia butuhkan? Oh, alat tulis. Ibu bisa bantu itu. Kemudian apa lagi? Apa Nadia perlu membaca-baca dulu misalnya? Bisa ya, perlu juga ya membaca buku. Nanti Nadia ingin membaca bukunya di perpustakaan atau di kelas? Atau membaca dari buku misalnya atau dari HP ataupun yang lainnya? Misalnya pilih saja sesuai dengan apa yang kau suka. Ya, itu kan untuk mendapat inspirasi dalam menulis ya. Menulis dan membaca itu punya hubungan yang sangat erat begitu. Nah, untuk yang kelompok membaca, apa yang kalian ingin untuk dibaca? Apakah cerita dongeng, ataukah cerita pendek, atau ingin membaca puisi, ataupun membaca apa misalnya? Membaca? Cerita dongeng. Membaca cerita dongeng, baik. Kemudian apa yang kalian perlukan untuk bisa membaca dongengnya? Buku dongeng, itu. Buku dongeng, oke ya. Baik, jadi itu saja mungkin terkait dengan wawancara kita hari ini ya. Terkait dengan minat kalian terhadap apa tadi?
literasi. Ibu senang sekali karena tadi kalian menyampaikan minat yang sesuai dengan betul-betul yang kalian minati ya. Jadi ada beragam sekali di sana. Nah, kemudian tadi kalian juga sudah mengikuti wawancara terkait dengan aktivitas apa saja yang ingin dilakukan terhadap literasi. Betul seperti itu? Ya. Jadi harapannya hasil dari kalian melakukan literasi ini nanti akan kita wujud nyatakan dalam bentuk majalah dinding kelas kita. Bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju. Jadi, menurut kalian perlu tidak kita membuat majalah dinding kelas? Tidak ya? Supaya apa kita perlu membuat majalah dinding kelas? Supaya kelas kita dianggap bagus. Ya, kelas kita menjadi bagus, kelas kita menjadi semakin bersih dan rapi, kemudian nyaman untuk dipakai apa? Belajar. Setuju? Setuju. Bisa kita lakukan bersama-sama? Bisa. Ya, oke, baik. Untuk penyemangat kita tetap semangat. Ya, anak-anak, selain membuat tampilan kelas kita menjadi lebih nyaman dengan adanya majalah dinding kelas, itu juga bertujuan untuk meningkatkan literasi kalian ya, kompetensi literasi, karena ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita terampil dalam literasi ini. Ya, baik, untuk hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita lakukan apa yang sudah kalian rencanakan tadi, aktivitas-aktivitasnya, baik yang membaca puisi ataupun juga tadi yang menulis cerita ataupun membaca dongeng dan lain-lain ya. Oke, silakan semuanya bisa istirahat dulu. Selamat pagi Pak Dhani. Ya, baik. Jadi untuk kesempatan kali ini saya ingin bertanya terkait dengan dukungan atau program sekolah mengenai literasi. Nah, di sini kan Pak Dhani sebagai bendahara sekolah. Mungkin nanti terkait dengan RKAS bisa disampaikan apakah ada tidak selama ini penganggaran terutama untuk mendukung program atau kebijakan sekolah tentang literasi. Itu yang ingin saya dapatkan gambaran. Berarti saya langsung saja Ibu Tere. Untuk kita biasa dana POS itu bagi 2 tahap. Jadi biasa kita anggarkan perpus ya. Iya, perpus. ya. Tahap 1 itu ada kegiatan yang namanya cerdas cermat. Biasa untuk menyongsong hari Kartini, terus sekalian kita untuk ini menyongsong kemerdekaan, kita buat satu kegiatan yang namanya cerdas cermat. Iya. Kita lihat dari kelas 3 sampai kelas 6. Iya. Jadi programnya apa saja tadi? Cerdas cermat ya. Cerdas cermat. Iya. Cerdas cermat itu dilakukan antar kelas. Yang kita lakukan itu penjaringan dari per kelas. Kita buat 3 kelompok 3 sampai 4. Kita lihat yang juara 1. Kita ambil untuk lompat dari kelas 3 sampai kelas 6. Jadi yang kita anggarkan untuk kegiatan itu, yang pertama makan minum untuk peserta selama 2 hari kegiatan. Terus makan untuk guru pas hari H final kegiatan dengan anggaran untuk hadiah. Jadi juara 1 sampai juara 4. Itu di tahap 1. Jadi itu terkait dengan program yang mendukung literasi. Berarti Jadi kan tahap 1. ya, tahap 1 ya. Tahap Ada 2 lagi selain itu? Ya, Ya. tahap 2 ada, kita belanja buku. Kenapa kita belanja buku di tahap 2? Karena biasa harga buku itu dia kadang ada yang harganya turun, ada harga yang naik. Jadi kita lebih memilih di tahap 2. Jadi saya secara pribadi memilih di tahap 2 karena itu. Karena kita bisa melakukan perubahan anggaran di bulan September. Kita bisa melihat ini kalau harga buku dia turun, kita bisa ubah RAM. Tapi kalau semisal kita sudah terlanjur pesan dan harga bukunya sudah mentok, berarti rugi kita dari pesan karena tidak sesuai dengan harga, atau kita batal belanja. Jadi kalau belanja buku, sistemnya kita itu, kita biasa lihat dulu jumlah siswa. Contoh, misalkan kalau di kelas 4 ada 22 orang, kita bagi 2. Jadi kita belanja dulu 11. 11 buku ini yang kita anggarkan untuk setiap mata pelajaran. Nanti totalnya berapa? Tapi biasanya anjuran dari dinas itu harus 11% dari anggaran. 11%. Iya, Jadi 11%. cukup besar juga ya terkait dengan dukungan ini dari RKS-nya untuk program literasinya. Iya, besar kalau untuk anggaran yang besar. Kalau kita anggaran yang kecil, ya sedikit saja. Iya, oke, betul. Oke ya, jadi seperti selama ini memang di sekolah sudah ada dukungan terkait dengan literasi, peningkatan literasinya. Oke, baik, itu saja mungkin untuk gambarannya. Terima kasih banyak untuk keterangannya sebagai bendahara, dan
Saya rasa sudah cukup menunjukkan bahwa kita di sini ada dukungan program terhadap literasi. Begitu ya. Terima kasih banyak Pak Dani.